Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Faizatul Putri dengan NIM F1C420002 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Rizka Raika Bintana STMkom. Adapun rincian yang akan saya jelaskan, yang pertama, apa itu masyarakat informasi. Yang kedua, mengapa informasi diperlukan. Yang ketiga, apa itu teknologi. Yang keempat, apa itu teknologi informasi. Yang kelima, apa saja komponen sistem teknologi informasi. Yang keenam, apa itu hardware. Yang ketujuh, apa itu software. Yang kedelapan, apa itu sistem operasi. Yang kesembilan, contoh penerapan IT dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu masyarakat informasi. Pada masa modern sekarang, di mana teknologi semakin berkembang dari masa ke masa, hal ini membuat masyarakat lebih mudah mengakses informasi, baik itu informasi yang bermanfaat maupun tidak, sehingga mendorong masyarakat harus mengelola informasi yang didapatkan terlebih dahulu supaya tidak memberikan dampak negatif kepada mereka. Masyarakat informasi merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu masyarakat dan ekonominya yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan teknologi dan komunikasi baru atau New Information and Communication Technologies. Dengan definisi lain, masyarakat informasi adalah suatu keadaan di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama, yang berarti masyarakat informasi ini membutuhkan informasi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, kualitas hidup, perubahan sosial, pola kerja, sistem pendidikan, pemasaran barang yang diproduksi sangat membutuhkan informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri masyarakat informasi. Adapun ciri-ciri masyarakat informasi, yang pertama, di dalam masyarakat informasi, kebutuhan akan informasi sangat tinggi. Hal ini wajar karena di dalam masyarakat informasi, informasi dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup, perubahan sosial, maupun pembangunan ekonomi yang sangat bergantung pada peningkatan dan pemanfaatan informasi. Yang kedua, penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran dan bisnis, serta kegiatan lainnya. Kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak jauh, yang berarti di dalam masyarakat informasi tersebut orang-orang akan berlomba untuk membuat sebuah teknologi yang bisa digunakan untuk mengakses data digital dengan cepat sedangkan jaraknya jauh. Yang keempat, mengakses informasi super highway, yang berarti berkecepatan tinggi, dengan orang yang berlomba-lomba membuat teknologi yang baru, sehingga kecepatan teknologi dalam mengakses informasi semakin meningkat dari masa ke masa, di mana pada zaman dahulu untuk mengakses informasi sangat sulit. Pada zaman sekarang tidak membutuhkan waktu yang lama. Cukup 1 menit, bahkan 1 detik kita bisa memperoleh informasi. Yang kelima,
kompetisi bersifat global dan ketat. Selanjutnya, contoh aktivitas masyarakat informasi. Contohnya, di Cina, pertumbuhan pesan layanan singkat atau SMS pada tahun 2003 tercatat mencapai 96 miliar atau 5 kali lebih banyak pada tahun 2001. Dengan jumlah pengguna telepon seluler atau ponsel mencapai 260 juta orang. Sedangkan pada tahun 2007, jumlah pendapatan dari SMS akan mencapai 16 miliar dolar Amerika Serikat, di mana 500 juta pengguna ponsel di Cina akan mengirim sebanyak rata-rata 6 pesan SMS sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa semakin majunya zaman atau semakin bertambahnya tahun, masyarakat akan lebih membutuhkan informasi. Dengan masuknya informasi yang dimana informasi tersebut belum tentu baik ataupun buruk untuk mereka, sehingga mendorong masyarakat untuk mengelolanya. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengapa informasi diperlukan. Sebelum saya menjelaskan tentang mengapa perlunya informasi, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu informasi. Informasi ialah data yang telah diorganisir sehingga memberikan arti dan nilai kepada penerimanya. Atau bisa dikatakan, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih bermanfaat. Sedangkan mengapa informasi diperlukan? Hal ini karena informasi sangat dibutuhkan dalam beraktivitas dan memiliki banyak manfaat yang menguntungkan bagi manusia. Contohnya, ada sebuah keluarga yang akan melakukan mudik lebaran ke kampung halamannya. Di beberapa jalur menuju kampung halamannya, para wartawan telah menginfokan bahwa terjadi macet parah. Jika keluarga tersebut tidak mendapatkan informasi tersebut, mereka akan terjebak macet tersebut. Dengan didapatkan informasi itu, maka keluarga tersebut dapat menghindarinya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang apa itu teknologi. Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekne yang berarti keahlian dan logia yang berarti pengetahuan. Dalam pengertian yang sempit, teknologi mengacu pada objek benda yang digunakan untuk memudahkan aktivitas manusia seperti mesin, perkakas, ataupun perangkat keras. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, teknologi dapat meliputi sistem, organisasi, maupun teknik. Kata teknologi secara harfiah berasal dari bahasa Latin, yaitu tehere, yang berarti menyusun ataupun membangun. Sehingga istilah teknologi seharusnya tidak terbatas pada penggunaan mesin. Meskipun dalam arti sempit, hal tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan, teknologi adalah suatu perangkat yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk mempermudah dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia, dan memiliki kemampuan dalam mengendalikan dan mengubah sikap seseorang, yang mana dapat diartikan dengan adanya teknologi, orang-orang akan lebih bergantung kepada teknologi. Dengan segala aktivitas bergantung dengan teknologi yang bisa mengubah seseorang menjadi lebih malas, karena teknologi menjadikan
semua hal menjadi lebih mudah. Yang keempat, saya akan menjelaskan apa itu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang digunakan untuk memproses dan menyebarkan informasi, baik itu yang bersifat finansial maupun non-finansial. Atau bisa dikatakan bahwa teknologi informasi adalah segala cara atau alat yang untuk menjaring data, mengolah dan mengirimkan ataupun menyajikan secara elektronik menjadi informasi dalam berbagai format yang bermanfaat bagi pemakainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suatu alat yang berupa hardware, software, dan software serta terdiri dari dua komponen teknologi, yaitu teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang digunakan untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna untuk memperoleh informasi yang berkualitas. Yang kelima, saya akan menjelaskan apa saja komponen sistem teknologi informasi. Komponen teknologi informasi adalah subsistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi terdiri dari tiga komponen utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perangkat keras atau hardware merupakan perangkat fisik yang membangun sebuah teknologi informasi, di mana perangkat ini merupakan perangkat yang terdapat di dalam komputer yang wujudnya bisa terlihat oleh mata. Contohnya monitor, keyboard, mouse, printer, hard disk, mikroprosesor, CD-ROM, kabel jaringan, antena telekomunikasi, CPU, dan peralatan I/O. Yang kedua, perangkat lunak atau software merupakan suatu program yang dibuat untuk keperluan khusus yang tersusun atas program yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh komputer. Perangkat lunak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu lunak sistem, perangkat lunak bahasa pemrograman, dan perangkat lunak aplikasi. Yang ketiga, manusia atau brainware merupakan personal yang terlibat langsung dalam pemakaian komputer, seperti sistem analis, webmaster, web designer, animator, programmer, operator, user, dan lain sebagainya. Yang keenam, saya akan menjelaskan apa itu hardware. Perangkat keras atau hardware adalah suatu alat yang memiliki bentuk fisik, yaitu fisiknya dapat dilihat oleh mata, dan alat ini yang berfungsi untuk mengolah data yang bekerja sama secara elektronis dan otomatis. Perangkat keras komputer dapat bekerja apabila ada unsur manusia yang dapat mengerti dan bekerja menggunakan alat ini. Sistem perangkat keras komputer terdiri dari 4 unsur utama dan 1 unsur tambahan. 4 unsur itu yaitu input tambahan, yaitu input unit, CPU, memori, dan output unit, sedangkan 1 unit tambahannya adalah communication link. Contoh perangkat keras piranti masukkan: yang pertama keyboard, yang kedua mouse, yang ketiga joystick, yang keempat touchpad, yang kelima CD, yang keenam modem, yang ketujuh flash disk, yang kedelapan DVD.
Yang ke-9 digitizer, yang ke-10 barcode scanner, yang ke-11 link pen, yang ke-12 scanner, yang ke-13 trackball, yang ke-14 mikrofon, yang ke-15 webcam. Contoh perangkat keras piranti keluaran. Yang pertama monitor, yang kedua printer, yang ketiga proyektor, yang keempat earphone, yang kelima headset, yang keenam plotter, yang ketujuh flat panel display, yang kedelapan speaker, yang kesembilan sound card, yang ke-10 PGA. Yang ketujuh saya akan menjelaskan apa itu software. Perangkat lunak atau software adalah suatu program yang terdapat di dalam komputer yang tidak ada fisiknya, alias fisiknya tidak terlihat oleh mata, yang dibuat untuk keperluan khusus, di mana program ini menentukan apa yang akan dikerjakan komputer. Perangkat lunak dapat terbagi menjadi 3, yaitu perangkat lunak sistem. Perangkat lunak ini merupakan perangkat yang dibuat untuk mengontrol semua perangkat keras. Contohnya sistem operasi Windows, Linux, Unix, OS/2, dan FreeBSD. Yang kedua, perangkat lunak bahasa pemrograman. Perangkat ini merupakan perangkat yang dapat digunakan untuk membuat program aplikasi. Contohnya Visual Basic, Delphi, Turbo C, Fortran, COBOL, Turbo Assembler, dan Java. Yang ketiga, perangkat lunak aplikasi. Perangkat ini merupakan perangkat siap pakai yang digunakan untuk keperluan khusus. Contohnya Microsoft Office dan OpenOffice. Yang kedelapan, saya akan menjelaskan apa itu sistem operasi. Sistem operasi atau operating system atau yang biasa disebut OS adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tergolong perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk mengontrol program semua komputer serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk di dalamnya menjalankan software aplikasi seperti program pengolah kata, angka, multimedia, dan browser web. Selanjutnya, fungsi dasar dari sistem operasi. Fungsi dasar dari sistem operasi adalah untuk mengelola perangkat lunak atau perangkat keras pada sebuah komputer, atau bisa dikatakan bahwa sistem operasi dapat mengkondisikan komputer agar bisa menjalankan program sesuai keinginan dari pengguna. Sedangkan tujuan dari sistem operasi adalah untuk menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna, sehingga membuat waktu yang diperlukan lebih cepat dan efisien, dan membuat pengguna memiliki kemampuan untuk berevolusi. Yang ke-9, saya akan menjelaskan apa saja contoh penerapan IT dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa pandemi sekarang, di mana dianjurkan untuk tidak berkumpul, maka aplikasi Zoom Meeting ini sangat berguna, terutama dalam bidang pendidikan, di mana dengan aplikasi Zoom ini kita dapat bertemu biarpun tidak secara langsung. Yang kedua, e-learning. E-learning merupakan salah satu program yang sangat berguna pada masa pandemi sekarang. Program ini dibuat untuk tempat berinteraksi guru dan siswa maupun mahasiswa dengan dosennya. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.